Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Alfa Fauziah Wardan Azahroh, dan teman saya, Nur Astapia, akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Kasus Rafael Alun. Saya akan menjelaskan definisi pencucian uang. Pencucian uang adalah proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah. Proses ini biasanya melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama adalah placement, yang kedua layering, dan yang ketiga interrogation. Pada tahun 1990 di Amerika, praktik pencucian uang dimulai ketika kelompok kriminal seperti mafia menggunakan layanan binatu laundry menjadi tempat guna membersihkan uang perolehan dari tindakan kriminal mereka. Dari situ, peristilahan money laundering mulai tersebar luas. Pada awal tahun 2000-an, Alfonso Capone yang lebih dikenal sebagai Al Capone, salah satu tersangka paling terkenal di Amerika pada zaman itu, memperkerjakan Genius Lansky, seorang akuntan Polandia, untuk mencuri uang hasil kejahatannya. Lansky membantu Capone dalam menyamarkan uang hasil kejahatannya tersebut melalui bisnis binatu laundry. Ini menjadi awal munculnya istilah money laundering. Awalnya, aturan terkait money laundering di Indonesia dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 terkait tindakan money laundering. Tetapi, undang-undang ini hanya berfokus pada regulasi tindakan money laundering serta tidaklah berhasil mengatasi masalah tersebut. Undang-undang tersebut kemudian dirubah setahun kemudian melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 yang mengamandemen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002. Seiring waktu, pemerintahan dan badan legislatif menyadari bahwa usaha memberantas saja tidaklah cukup guna menyelesaikan masalah tersebut, sehingga diperlukan tindakan preventif untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi kembali. Dengan pemikiran ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang kemudian diberlakukan. Kasus money laundering yang terkenal di Indonesia adalah kasus Rafael Alun yang menjadi terdakwa gratifikasi, di mana awal mula tersangkanya masalah hukum dikarenakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh putranya. Baik, selanjutnya adalah kronologi ditetapkannya Rafael Alun sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus ini bermula dari kekerasan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Mario Dandi terhadap David, anak seorang pengurus GV Ansor. Setelah mendengar bahwa David telah melakukan kekerasan terhadap pacarnya, video penganiayaan itu viral dan membuat Mario ditahan di Polres Jakarta Selatan. Kasus ini memunculkan perhatian publik terhadap kekayaan Mario Dandi yang sering ditampilkan di media sosial. Gerakan seperti Stop Membayar Pajak pun muncul, yang menyoroti kekayaan Rafael Alun yang dianggap tidak wajar. Penyelidikan menunjukkan adanya peningkatan tajam terhadap kekayaan Rafael Alun pada tahun 2022, termasuk kepemilikan mobil mewah seperti Toyota Land Cruiser. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Rafael memiliki sebesar 56 miliar yang terdiri dari properti, mobil mewah, dan surat berharga lainnya. KPK menganggap jumlah tersebut sangat tidak masuk akal. KPK masih mengumpulkan barang bukti yang kuat terkait dugaan korupsi Rafael Alun dan berkomitmen untuk mengungkapkan asal-usul kekayaannya. Pusat Pelaporan dan Analisis melaporkan pemblokiran sejumlah rekening konsultan pajak yang diduga terlibat dalam pencucian uang, meskipun Rafael membantah menggunakan jasa mereka. KPK juga menemukan uang sebesar 37 miliar dalam bentuk mata uang asing di rekening Bank Rafael yang kini telah diamankan. Penyelidikan KPK terhadap dugaan penerimaan gratifikasi oleh Rafael selama 12 tahun terakhir masih berlanjut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan di rumahnya. Rafael ditahan di Gedung Merah Putih KPK sejak 3 April 2023 menggunakan seragam tahanan KPK berwarna oranye selama masa penahanan awal 20 hari. Baik, selanjutnya yaitu tahap pencucian uang. Secara umum,
Pencucian uang berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada placement atau penempatan. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan. Ini bisa dilakukan dengan cara menyimpan uang di rekening bank, membeli barang berharga, atau menginvestasikan uang dalam bisnis yang sah. Placement merupakan tahap yang paling berisiko karena melibatkan jumlah uang yang besar, karena bisa menarik perhatian pihak yang berwenang. Yang kedua ada layering atau pelapisan. Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan seringkali lintas negara untuk memutus jejak asal uang tersebut. Transaksi ini bisa mencakup pemindahan uang antar rekening, investasi dalam aset yang sulit dilacak, atau menggunakan perusahaan cangkang. Tujuan utama dari layering adalah menyulitkan pelacakan asal-usul uang tersebut. Yang ketiga adalah interrogation atau integrasi. Dalam tahapan berikut, uang yang sudah melalui tahap layering dimasukkan ulang kepada ekonomi sebagai uang yang sah. Ini bisa dilakukan dengan membeli properti, mendanai bisnis yang sah, atau investasi lainnya. Pada tahap ini, uang tersebut tampak sah dan pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Yang pertama adalah penempatan. Pada tahap ini, kasus Rafael Alun melibatkan penempatan uang hasil gratifikasi dalam sistem keuangan. Ini kemungkinan besar dilakukan dengan cara menyimpan uang tersebut di berbagai rekening bank, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, Rafael juga diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai aset berharga, seperti properti dan kendaraan mewah. Yang kedua adalah pelapisan. Dalam tahap berikut, Rafael Alun diduga melakukan serangkaian transaksi yang rumit untuk memutus jejak asal-usul uang tersebut. Ini bisa mencakup transfer antar rekening bank yang tidak sama, meliputi domestik ataupun internasional, penggunaan perusahaan cangkang untuk menyamarkan kepemilikan aset, dan juga mungkin melalui investasi dalam bentuk yang sulit untuk dilacak. Tujuan layering ini adalah untuk membuat hasil gratifikasi tampak sah dan menghilangkan jejak asal-usulnya. Yang ketiga adalah tahap integrasi. Tahap terakhir melibatkan penggunaan uang yang telah dicuci untuk berbagai kegiatan yang sah. Rafael Alun diperkirakan memakai uang perolehan gratifikasi guna melakukan pembelian properti, kendaraan mewah, dan barang-barang lainnya yang bernilai tinggi. Pada tahap ini, uang tersebut tampak sah dan dapat digunakan untuk mendukung gaya hidup mewah keluarganya tanpa menimbulkan kecurigaan. Keefektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang, serta peran pemerintah dalam menurunkan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tindakan money laundering uang berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang Nomor 8 Tahun 2010. Ada 3 hal pokok dan standar untuk pengawasan pencucian uang, yaitu 1. Principles of Money Laundering, yang mengharuskan manajemen bank untuk menerapkan kebijakan dan prosedur dasar anti pencucian uang di seluruh sistem perbankan. Yang kedua ada The Main Principles for Effective Banking Supervision, yang menekankan pengimplementasian pedoman mengenali nasabah menjadi bagian krusial untuk memberikan perlindungan kesehatan perbankan. Prinsip ini juga sejalan dengan rekomendasi FATF untuk mencegah sektor perbankan dijadikan sebagai wahana atau sasaran kejahatan pencucian uang. Yang ketiga, ada Customer Due Diligence yang memberikan petunjuk yang rinci untuk mengumpulkan informasi pelanggan tertentu dan mengikuti rekomendasi FATF. Penanganan kasus Rafael Alun oleh KPK menunjukkan upaya yang serius dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. KPK menggunakan berbagai alat dan metode, termasuk analisis transaksi keuangan, pelacakan aset, dan pemeriksaan silang antara data yang diterima
dengan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Namun, kasus ini juga mengungkap beberapa tantangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. 1. Pelaporan transaksi mencurigakan. Salah satu elemen kunci dalam mengungkap kasus ini adalah pelaporan transaksi mencurigakan oleh lembaga keuangan kepada PPATK. PPATK kemudian menganalisis laporan berikut serta bekerja sama dengan KPK untuk menindaklanjuti indikasi pencucian uang. Mekanisme ini begitu krusial untuk mendeteksi serta mencegah tindakan money laundering. Lalu ada koordinasi antara lembaga. Menangani kasus pencucian uang membutuhkan koordinasi yang kuat antar lembaga penegak hukum, termasuk KPK, PPATK, kepolisian, dan kejaksaan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap langkah investigasi dapat berjalan efektif dan efisien. Namun, seringkali koordinasi ini menghadapi tantangan, seperti perbedaan prosedur dan prioritas antar lembaga. Selanjutnya, ada penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. Penggunaan teknologi analisis data dan sistem deteksi dini memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa dan menginvestigasi lebih lanjut. Dalam kasus Rafael Alun, penggunaan teknologi ini membantu KPK dalam melacak aliran dana dan mengungkap jaringan pencucian uang. Dampak kasus pencucian uang terhadap instansi pemerintah. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan publik. Kasus ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Seperti Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat menjadi skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas. Yang kedua adalah reputasi institusi yang tercoreng. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perpajakan mengalami reputasi yang tercoreng akibat keterlibatan salah satu pejabatnya dalam kasus pencucian uang. Hal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap akredibilitas serta efektivitas lembaga tersebut saat melaksanakan kewajibannya. Yang terakhir adalah peningkatan pengawasan internal. Institusi pemerintah termasuk Direktorat Jenderal Pajak kemungkinan akan meningkatkan pengawasan internal guna untuk mencegah praktek korupsi dan pencucian uang di lingkungan mereka. Kesimpulan dari kelompok kami bahwa kasus Rafael Alun Trisambodo menyoroti masalah serius dalam sistem hukum Indonesia, menunjukkan perlunya peningkatan implementasi aturan anti pencucian uang. Penanganan oleh KPK menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan teknologi yang canggih. Meskipun masih ada tantangan, koordinasi dan pelaporan yang perlu diatasi, dampaknya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menuntut langkah-langkah konkret seperti memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan transparansi. Masyarakat juga menuntut lebih banyak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik serta pendidikan tentang pentingnya membayar pajak dan dampak negatif korupsi. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal, memperketat aturan pelaporan kekayaan pejabat negara, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi tersebut untuk membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan integritas lembaga pemerintahan. Saran dari kelompok kami, Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga pemerintah lainnya perlu memperkuat pengawasan internal dengan peningkatan audit, pemeriksaan rutin, dan pelatihan integritas bagi pegawai. Transparansi pelaporan kekayaan pejabat negara juga perlu ditingkatkan dengan aturan pelaporan yang lebih ketat dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memeriksanya. Koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, kepolisian, dan kejaksaan juga penting untuk menegakkan hukum yang efektif. Pemanfaatan teknologi canggih dalam analisis data keuangan dapat membantu mencegah pencucian uang. Sementara, edukasi publik tentang pentingnya membayar pajak dan dampak negatif korupsi perlu ditingkatkan.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sekian pemaparan dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.